anak muda jangan serakah. Lu fokus nambahin income terus, surplus. Kalau mau investasi yang high risk, alokasiin dikit aja. Misalnya 20%. Worst case lah lu pakai yang barbell strategy itu sih. 50% low risk, 50% high risk. Saham Indo tuh mereka pinter jual story gue lihat. Jadi analisa kayak price earning ratio, PBV tuh nggak make sense kalau di Indo. Besides mungkin saham bank ya. Growth story ya kalau. Growth story kalau di Indo. Mungkin sama kayak di China ya. Tapi kalau KPR saran gue jangan. Karena bunganya itu gray area banyak. Ngomongnya DP 10%, floatingnya 20 tahun kan kita nggak tahu. Kecuali uang dia udah 70%, mau KPR 30%, untuk credit score dia it's okay. Di saat instrumen investasi kita bisa mengganggu, mengefek mental kita, bisa bikin kita senang atau bikin kita sedih, itu udah big problem. Investasi itu alat. Lu nggak boleh pikirin mau dia kali 3 pun lu nggak usah overhype. Mau dia turun setengah lu nggak usah ini. Tapi kalau misalkan itu udah mengkontrol lu, udah pasti bangkrut. Kembali lagi di Voknomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seru soal finance dengan seorang financial educator, content creator, dan entrepreneur juga. So please welcome Bro Elson Low. Thank you very much, Bro Win, for inviting to this podcast. I'm looking forward to our communication. Yeah. Thank you udah mau main ke Voknomics Podcast. Yes. Dan bener ya tadi ya, content creator, Betul. financial educator, Betul. entrepreneur juga. Yes. Oke. Jadi buat teman-teman Voknomics biar lebih kenal sama Bro Elson, boleh nggak share backgroundnya sedikit? Mungkin education background, Boleh. awal karir seperti apa, sampai Boleh. akhirnya gue pengen jadi financial educator nih. Oke, jadi gue tuh backgroundnya engineer, electrical engineer gue, S1-nya. Oke. Dari zaman kuliah tuh gue udah mulai bikin brand sendiri, brand Oke. sepatu basket sama kakak gue. Brand Mereknya- sepatu basket. Yes, mereknya Baller Bro. Mereknya apa? Baller Bro. Baller Bro. Iya, Oke. kita udah kerja sama Timnas dan IBL juga. Oh, oke. Terus gue lulus kuliah 2019 tuh balik Jakarta, langsung handle family business Kuliah di mana? di Malaysia dulu. Di Malaysia. Yes. Oke. Jadi gue backgroundnya University of Nottingham, electrical engineering, dan balik langsung kerja di dunia proyek. Oke. Dan gue produksi aluminium juga untuk anti corrosion. Oke. Ya, jadi Pabrik aluminium ya? ya processing aluminium untuk barang anti corrosion di dermaga dan di jembatan. Oke. Udah berapa lama bro yang pabrik aluminium? Kita sebenarnya dari tahun 91. Oh, oke. Tapi business. family business ya. My dad's business actually. Oke. Tapi sekarang dia udah nggak terlalu handle, jadi sekarang gue dari tahun 2019. Oke. Udah day to day gue itu sebenarnya di luar konten. Oke, sebesar apa bro sekarang pabrik aluminiumnya? Mungkin karyawan kita ratusan orang lah. Seorang ya? Iya. Oke. Boleh mungkin ya boleh share dikit gak dari pabrik aluminium itu kayak gimana sih sekarang bisnis pabrik aluminium? Bisnis kita agak shifting. Jadi kalau zaman bapak gue dulu, kita banyakan BUMN kliennya. Oke. Kalau sekarang gue shift ke swasta. Ke swasta. Yes. Retail atau ke Retail ada dan maintenance project juga ada. Oke. Karena kalau di bisnis menurut gua cash flow is king ya. Oke. Kalau kita ke BUMN sekarang paymentnya kan cukup lama, Oke. bisa beberapa tahun. Kita jadi shifting ke swasta sekarang. Oke. Zaman sekarang kan banyak ngomong kayak indis ekonomi gitu. Yes. Kayak indis ekonomi bisnis pabrik aluminium ke efek ke gitu. Kalau menurut gua semua bisnis pasti ke affect kalau kita nggak mau evolve. Oke. Jadi kalau ayah gue yang masih lanjutin, gue yakin bisnis kita drop pasti. Oke. Karena waktu gue masuk kita in a loss 2019. Oke. Dan setelah itu gue ubah cara mindsetnya, cara company-nya run. Oke. Kita handle customer-nya gimana, dan harus modernisasi pastinya kan. Walaupun bisnis go old fashion, tetap harus ada website yang bagus. Oke. Karena online presence yang bagus itu akan boost industri apapun menurut gue. Oke. Dan- Ini interesting sih, sebelum kita ngomongin soal financial Yes, boleh. educator, mungkin boleh share dikit kayak apa sih yang lu ubah dari 2019 itu, awal yang lu ubah sampai akhirnya sekarang jadi profitable gitu. Nomor satu, website gue ubah. Website. Gue ubah. Pasti orang kaget, bisnis kita ini kan bukan bisnis yang setiap orang bisa beli gitu. Oke. Kliennya kan sangat spesifik. Ya. Tapi customer kita kan kayak Sinarmas Group, Oke. Chandra Asri Group, maksudnya conglomerates itu kan mereka procurement-nya juga nyari di website. Oke. Website-nya gue ubah semua, gue modernisasi dengan yang paling bagus, SEO-nya gue ubah. Akhirnya sampai 2019 tuh, kalau search barang-barang itu tuh keluar gue terus. Oke. Oh. Tapi gue lihat ada company kompetitor gue yang website-nya bagus,
tapi nggak di backup dengan manpower yang bagus, produk yang bagus, akhirnya nggak bisa kemana-mana juga. Oke. Karena di depannya doang ibaratnya dia ganteng nih, pas ketemu sifatnya jelek. Oke. Nah sama, jadi kita nggak bisa cuman presence website branding yang bagus doang, tapi harus di backup dengan produk yang bagus, manpower yang bagus, after sales service yang bagus. Oke. Nah makanya kalau zaman dulu company kita bagus bagian produk dan lain-lainnya, tapi brandingnya pure door to door, Oke. mulut ke mulut, itu kan spreadingnya lama sekali. Oke. Orang mulai search online soalnya ya. Pasti search online dan akhirnya mulut ke mulut juga Iya, cepet. iya. jadinya. Oke. Website dulu. Kalau kita website banyak kan, karena spesifik Iya. orang search. Yang lu ubah itu berarti website dulu ya. Ya, saya orang mau perbaikin dermaga dia, jasa perbaikan dermaga apa, langsung keluar kita punya. Oke. Portofolionya lengkap, galerinya lengkap, mereka inquire, kita presentasi langsung akhirnya bisa Oke. klop. Apalagi yang lu ubah selain website? Nomor satu itu, nomor dua manpower. Manpower. Yang tua-tua kita ubah jadi yang muda. Oh, ganti. Ganti. Oke. Karena gue pas kerja sama yang tua gue kurang nyaman. Ah, Karena kan mereka kan masih beda ya mindsetnya. cara kerja. Cara kerjanya juga nggak mau modernisasi. Misalkan ya hard copy misalnya for example, kertas semua nggak mau yang cloud based. Oke. Itu kan semua kan sebenarnya efisiensi Oke. juga. Jadi manpowernya kita ubah jadi banyak kan sekarang di bawah 35 di kantor. Oh, wow, oke. Dan akhirnya profitable setelah Akhirnya 1,5 tahun lah udah balik lagi. profitable. Profitable. Sampai sekarang. Sampai sekarang profitable Growing terus. Growing terus. Wow, oke. Wah, berarti Dan fun fact-nya clients dari bapak gue ke sekarang sisa 5% paling yang dari dulu. Semua baru. semua baru. Semua baru. Oke. Kita berubah semua. Jadi klien yang lama yang nggak baik kita keluarin. Oke. Karena percuma kita dapat purchase order kalau di bisnis gue ya B2B ya. Tapi paymentnya lama itu percuma. Akhirnya piutang doang di mana-mana. Sekarang masih Kita majority udah cash atau giro at least. oke. Jadi atau progress ya. Kalau yang ada instalasinya progress. DP dulu. DP terus, material on site sekian, instalasi sekian. Oke. Jadi nggak ada tuh yang kalau di BUMN kan banyak SKBD dan lain-lain, kita agak hindari sekarang. Karena Oke. prosesnya lama, cash flow kita terhambat. Karena kita kan beli bahan baku pabrik semua kan cash. Jadi udah nggak ada klien BUMN. Masih ada sedikit, Masih ada. cuman kita takerin lah. Misalnya 20% of our revenue udah Oke. Ini buat informasi yang teman-teman yang nonton, kalau perusahaan BUMN dan BUMD gitu, mereka tetap pasti tempo ya. Sebenarnya kalau semua tempo pasti, semua tempo. Cuman kalau misalkan direct misalnya dari Pertamina dan owners ya, itu mereka sebenarnya oke pembayarannya. Tapi kalau yang kontraktor kayak Wika, Waskita dan lain-lain kan mereka kemarin sempat kena beberapa kendala ya. Itu jadi agak lama di sana. Oke, selama apa, Bro? Ada yang 4 tahun, 5 tahun. Iya. Wow. Karena proyeknya memang belum kelar gitu. Oke. Jadi kita sebagai vendor juga mereka belum bisa ini. Oke. Ibaratnya bangun jalan tol, target schedule 3 tahun, aktual 8 tahun kan nggak ada yang tahu. Oke, paymentnya progresif juga ya. Progresif dan akhirnya terhambat semua. Oke, boleh share gak, Bro Elson, dari 1,5 tahun lu mengubah jadi lebih modern dan lain-lain, progress revenue-nya berapa persen increase? 1,5 tahun naik 100% itu. 1,5 tahun naik 100%? Yes, 100%. Dari 2019 ke 2021. Oke. Padahal 2020 COVID. Iya. Tapi untungnya pas COVID kita malah naik. Wow. Karena kompetitor kita mungkin lagi tidur. Oke. Ya karena untungnya walaupun bisnis kita lagi loss, kan kita punya aset, cashnya ada masih. Iya, iya, Jadi iya. kita masih bisa gas di sana. Oke. Cuma dengan strategi yang betul. Terus sekarang yearly-nya Yearly, kalau salah yearly mungkin 10-15% lah. 10-15%? Iya, udah nggak terlalu cepat lagi. Iya. Karena awalnya itu kita boost. Oke, berarti sekarang main bisnisnya yang si pabrik aluminium ini ya? Ya untuk day to day kita. Oke, dan boleh share lagi kayak akhirnya lu decide, gue mau bikin konten terus dan akhirnya mau bikin konten dengan tema finansial gitu. Oke, jadi sebenarnya awalnya bikin konten tuh panjang ceritanya ya. Dari awal itu kan gue emang udah handle yang brand basket tuh. Ya. Yang Bowler Bro itu. Ya. Kita kan emang konten dari 2016 berarti. Dari awal kita found. Itu lu sendiri yang konten? Itu gue sama koko gue sebenarnya. Tapi
yang handle social media gue banyak kan. Oke. Jadi gue udah banyak endorsement ke atlet, endorsement ke selebriti dan lain-lain. Jadi gue tahu cara kerja konten, shiftnya gimana dari 2016 tuh foto doang, terus shift ke carousel, tiba-tiba muncul TikTok, short videos, itu kan baru semua. Nah, pas bisnis basketnya udah autopilot, udah ada timnya banyak lah, jadi udah enak. 2021 tuh gue coba bikin konten tentang skincare tapi. Dan di sana tuh cukup rapid growth juga. Nah pas 2023 gue decide coba mau bikin yang finance. Gue post beberapa video, tapi viewsnya kacau banget. Di Instagram cuma 10 yang nonton. Karena gue bikin akun baru ya. Gue bukan pakai akun pribadi gue dijadiin konten. Gue selalu bikin akun baru. Nah TikTok gue post juga cuma 150, 200 yang nonton. Udah mungkin dari 20-30 video gue post, akhirnya ya udahlah gue stop. Maksudnya gue pikir no time lah buat cuma nonton. Dulu tuh gue punya pikiran yang nonton 100 orang pun kalau di offline kan banyak kan. Cuma kalau di online kan gak ada yang anggap. Followers cuma 40, 50. Akhirnya gue ditch it. Gue coba fokusin ke skincare aja dan udah cukup naik. Tapi gue merasa lately agak saturated. Maksudnya secara growth-nya agak lama nih. Yang skincare? Yang skincare, karena kan mungkin udah reach. Kayak cowok skincare gue one of the Betul. One of the leading lah kalau di dunia yang skincare, yang non dokter ya. Yang emang skincare, beauty enthusiast ibaratnya sebutannya. Nah gue akhirnya tahun ini pertengahan tahun gue coba lagi. Sebelum itu gue investasi terus tuh gila-gilaan. Dari 3-4 tahun terakhir tuh gue investasi gila-gilaan. Dan gue akhirnya ngalamin keuntungan, ngalamin kerugian juga. Apalagi pas Trump tarif kemarin kan juga banyak ini juga. Nanti kan. kita bisa share tuh yang Boleh, kita bahas nanti. By the way, Bro Elson ada akun yang ngomongin skincare, yang bahas skincare. Yes. You call yourself beauty enthusiast ya? Sebutan dari brand-brand sih. Atau beauty educator ya? Educator, skin influencer ngomongnya. Skin influencer. Iya, mereka ngomong. Boleh share IG-nya juga? Styleson namanya. Styleson. SON, N-nya 4. N-nya 4. Yes. Ya. Dan banyak yang kaget juga followers lu, akhirnya lu bikin konten soal finansial. Ngasih edukasi finansial kan ya. Kaget sebenarnya, kok bikin ini juga. Tapi setelah itu malah dua-duanya follow dua-duanya jadinya. Padahal dulu gue tuh awalnya tuh takut identitinya kepecah. Itu gue takut banget. Takut orang kebingungan mengenai skincare, mengenai finance. Tapi surprisingly orang langsung welcome aja. Nah, Bro Elson boleh share gak kayak kenapa akhirnya lu decide mau bikin konten soal finansial? Ya, apa keresahan lu, atau apa misi lu gitu? Mungkin sebelum ngomong keresahan dan misi, kenapa gue bikin? Karena gue suka. Gue tuh suka tentang keuangan. Walaupun gue bukan kuliah keuangan, tapi gue suka. Gue suka banget ngatur uang, untuk alokasi kemana itu gue suka banget. Mungkin dari bisnis juga ya. Dan setelah awal gue kerja, gue sering ketemu klien-klien gue atau bahkan rekan-rekan kerja. Mereka tuh engineer, financial literacy-nya nol banget. Engineer di mana-mana, di tambang mana gue ketemu ngobrol. Itu sering gue ajakin ngobrol kan. Gue tanya salary mereka tuh tinggi-tinggi untuk entry level. 2 digit. 2 digit udah pasti. Apalagi kerja di tambang. Di Papua di mana itu kan salary-nya udah tinggi banget. Dibandingin kerja ya di Jakarta kantoran kan itu kan pasti kan UMR naik dikit walaupun S1. Nah, gue tanya sama mereka, lu portofolionya gimana, alokasinya gimana. Bahkan ada yang manajernya gue ngobrol, gajinya udah 3 digit, tapi merasa gak pernah cukup untuk biaya keluarganya. Gaji 3 digit gak cukup. Gue kaget dong, kenapa ternyata literasi mereka itu nol banget. Dengar orang bilang investasi ini dikit, langsung mau ikutan. Apalagi orang-orang yang boomers kan gak semua ngerti kan. Ajakin kripto dikit mereka beli sembarangan. Akhirnya rugi. Rugi. Ini gue fun fact, ada yang sampai ada yang meninggal satu kenalan gue. Dia rugi. Terus? Sampai dia stroke abis itu. Dia stres. Dia rugi kayak 9 miliar atau 10 miliar. Dia stres. Padahal gaji dia udah 180 juta kayaknya. Per bulan ya? Per bulan itu kan udah level tinggi banget. Ya, makanya gue sampai merasa kok begini ya. Bahkan yang umur 25 gajinya 18 juta kan udah gede sebenarnya. Engineer. Kok nabungnya gak bisa. Jadi gue punya misi, gue mau orang Indonesia stop lah umur 30 bangkrut. Umur 30 harusnya kan dia kan start family, dia bisa naik level ya ibaratnya.
jangan, sekarang umur 30 gue malah padahan down semua. Jadi Oke, gue punya misi anak muda Indonesia ini supaya umur 30 nih nggak boncos. Oke, makanya lu bikin edukasi finansial ini, konten inilah gitu ya. Dan keresahan gue, sebenarnya teman-teman gue yang bilang, Hmm, ini di sosial media nih sekarang ngajarin cepat kaya semua. Yang ngajarin yang real udah hampir gak ada kan. oke. Banyak kan ngajarin kan gimana you 10x di kripto, 10x di saham. Iya. Ya gue juga semua nonton sih pasti ya. Gimana caranya bisa misalnya ubah 10 juta jadi 1 miliar contoh. Gue gak sebut siapa-siapa, cuman kan mungkin dari 10.000 orang kan yang berhasil kan dikit. Ya, Paling 5 atau 10. ya, Sedangkan yang lainnya kan banyak kan gagal pasti kan. betul, betul. Ya gue nggak mau lah anak-anak muda. Gue ketemu anak direktur perusahaan BUMN, gue main golf bareng, dia cerita dia lost di kripto begini. Lalu gue bilang, lu maksudnya jangan sembarangan kalau investasi. Lu udah kuliah di kuliah bokap lu susah-susah, di ITB misalnya atau di mana di UI. Jangan karena cuman Gimana podcast hari ini? Seru banget kan pembahasannya? Dan podcast hari ini disponsori oleh Friends with Brew. Kalau kamu lagi cari coffee shop yang bukan cuma enak buat minum kopi, tapi juga nyaman buat kerja, ngobrol, atau sekedar recharge dari hektik Jakarta, kamu wajib cobain Friends with Brew. Begitu masuk, suasananya langsung kerasa warm, homey, dan gak dibuat-buat. Interiornya simple, lightingnya lembut, musiknya pas, bikin kamu betah duduk lama tanpa terasa waktu berjalan. Kopinya juara, rasa dan roastnya konsisten, gak terlalu kuat tapi masih punya karakter. Entah kamu suka latte, americano, atau manual brew, semuanya diracik dengan detail yang niat. Dan kalau kamu bukan coffee person, tenang, minuman non-coffee dan makanannya juga enak banget. Ada pilihan pastry, brunch menu, sampai snack ringan yang cocok banget buat nemenin kamu nongkrong. Yang bikin Friends with Brew spesial adalah vibe-nya. Ini tipe tempat yang bikin kamu berasa lagi di ruang tamu rumah teman sendiri. Gak ribut, gak sumpek, dan pelayanannya ramah banget. Lokasinya juga strategis, gampang dijangkau, dan jadi hidden gem buat orang-orang yang pengen cari tempat nyaman di tengah-tengah kota. Intinya, Friends with Brew bukan cuma sekedar coffee shop. Ini tempat kita istirahat sebentar, atau buat ngobrol dari hati ke hati, atau cuma sekedar duduk sambil mikirin hidup. Kalau kamu belum pernah mampir, trust me, you are missing one of the coziest spots in the city. apa di online lihat ini lu langsung ikutan, lu harus pelajari dulu. Right. Sebenarnya nggak masalah, gue juga main kripto, gue juga main saham, cuman kan nggak boleh sembarangan. Ya. Karena itu memang menarik kalau dipelajari bisa gue pernah ngalamin untung banyak juga. Oke. Gitu. Jadi mainly boleh share gak apa yang lu ajarin yang tadi lu bilang lebih realistis ya, tanda kutip ya? Bukan realistis lah, lebih low risk. Lebih low risk. Yes. Oke, boleh share gak apa yang lu ajarin? Jadi gue tuh benar-benar sharing tentang dari nol. Dari nol. Dari nol mereka gimana harus punya emergency funds. Ya. Karena orang Indonesia ternyata nggak ada yang punya dan darurat mereka. Mereka nggak tahu tuh harus punya at least 6 to 12 months emergency funds untuk kebutuhan bulanan. Oke. Mereka benar-benar bisa literally all in loh. Wow. Mereka punya duit 50 juta misalnya ya, let's say. Langsung masukin semua ke instrumen. Padahal gaji mereka misalnya 5 juta. Kan sayang banget. Wow, oke. Karena kita kalau di Indonesia kita ngomong kan nggak bisa semua ngomong yang gajinya gede, yang uangnya banyak. Kita mesti ngomong yang level biasa-biasa aja. Ya, Karena kan menengah emang ya. working class kita mesti ini. Dan kasihan kalau mereka langsung diajarinnya tuh cepat kaya, ubah duit ini, ubah duit ini. Gue merasa kasihan, resah gue. Oke, akhirnya gue ngajarin mengenai emergency funds. Terus gue ajarin gimana caranya mereka at least punya asuransi kesehatan dulu. BPJS gak apa-apa. Gak usah ngomongin yang Allianz, Prudential dan lain-lain ya. Karena mereka percuma nabung banyak-banyak, kalau mereka nggak ada insured, mereka sakit, bisa hilang tuh, bisa wipe out. Betul, tabungan 2-3 tahun. Jadi kita kasih edukasi ya, satu ya, emergency funds. Kalau definisi emergency funds itu berarti 6 bulan sampai 12 bulan expenses ya. Expenses basic ya, kebutuhan yang penting dia bisa hidup. Berarti jadi kan kalau dia harus ngitung dulu nih, gue harus sebulan ngeluarin berapa. Betul. Ya, kita mungkin bikin konkret, let's say yang lu temuin gajinya 20 juta misalnya. Boleh. Dari 20 juta itu dia mungkin expenses per bulannya kurang lebih berapa? Misalkan 10. Kalau gue sih bilang 50% itu udah, 60%-nya udah max.
Oke, dia ya 12 juta ya 12 anggapnya. juta gitu. Berarti mereka at least punya 72 juta lah. Dia harus nabung 72 juta Iya. minimum karena itu 6 bulan expenses-nya. Betul, expenses pokok dia. Jadi kalau dia di PHK 6 bulan dia hidup. Ya, kenapa dia harus punya emergency fund itu? Ya supaya dia kalau di PHK atau kejadian apa kan nggak ada yang tahu kan. Betul. At least dia bisa hidup. Dan sambil nyari kerja baru misalnya. Ya sambil nunggu nyari kerja baru dia ada buffernya, Ya. buffer untuk dia living cost. Oke, 6 Dan kalau bulan. udah berkeluarga lebih parah lagi. Masih 12 bulan ke atas pasti. Betul, betul. Ya dong. Dia sudah punya Tanggungan istri dan anak, anak ya. Oke. istri. Oke, emergency funds tadi udah, Yes. terus Sebelum asuransi. itu utang dulu. Oh, Menurut gua utang harus diberesin. sebelum emergency Sebelum funds ya. utang harus Ya, diberesin. ya, Karena gue paling anti orang utang. ya. Iya, iya. Oke. Gue tuh udah mau ditipu orang nggak tahu berapa kali deh. Kayaknya 6 tahun terakhir kerja banyak banget. Keluarnya bonafit dan lain-lain tiba-tiba mau minjem Oke. jaminin surat tanah, surat apartemen. Itu kan semua kan nggak bisa dipakai sebenarnya. Iya, kan. iya, iya. Selalu minta mau gadaikan ke kita ibaratnya. Oke, oke. Jadi menurut gue kita manusia utang kalau mau utang untuk bisnis untuk growth oke. Tapi lu kalau utang untuk foya-foya lifestyle nggak bisa, jangan anti banget. Iya. Ini masalah yang temuin juga nggak pas lu ngobrol di lapangan kayak yang bikin mereka gaji besar tapi gak bisa nabung itu pinjol utang juga kah? Ada juga. Ada Jadi juga ya. karena sekarang marak pinjol ya, gue jujur nggak tahu pinjol cara kerjanya gimana. Judol gue nggak tahu cara kerjanya karena gue nggak pernah cobain, gue nggak mau juga. Oke. Oh, judol ya nih. Judol kita nggak mau judol karena judol kan ke pinjol biasanya. Iya, oke. Integrasi. Ada hubungannya ya. Karena ada tim, bahkan tim di kantor gue dulu ada yang pernah terjerat juga dan gue bingung bisa sampai seadiksi itu. Oke. Sampai akhirnya bisa bohongin orang-orang, rekan kerja bilang orang tuanya sakit, pinjam duit dong. Padahal ternyata top up terus. Oke. Kalau pinjol kan banyak kan memang gampang banget cairin duit sekarang ya. Oke. Kita ngomong di online marketplace aja bisa pinjam duit sekarang kita Ya, ya, ya. tanpa jaminan apapun. Betul, betul. KTP doang. Betul. Jadi terlalu easy aksesnya mungkin dan bunganya kan gila. Ya. Sebulan tuh bisa 20% kali. Iya. Bunganya dia loh. Itu udah nggak mungkin. Makanya kalau orang kena utang segera mungkin harus ditutup dulu. Oke. Karena percuma kita investasi apapun, interestnya nggak bisa ngalahin pasti. Oke. Tutupnya mungkin gak bisa langsung, Nggak tapi bisa langsung. minimal lu berusaha per bulan tuh nutup ya. At least misalkan gini deh, kita kena utang kredit card misalnya. Itu kan bunganya kan gede juga ya. Iya, ada minimum payment. Kita tetap ya tebelin muka, kita harus ketemu sama head of ininya, Ya, ya, ya. banknya yang bagian ini. Kita mesti ya minta keringanan gimana. Kan bank juga bisa diskusi. Ya, 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 ya. Misalnya kita kena utang 300 juta misalnya. Kan bisa diskusi mengenai penghilangan bunganya dan sebagainya. Jadi Ya, kita ya. mesti utang gimana caranya negotiate dulu. Restrukturisasi. Restrukturisasi betul. Ya, ya. Ini di luar bisnis ya. Kalau bisnis mah kalau udah targetnya yakin, ya no problem. Oke, oke. Gas maksudnya kan. Ya, ya. Asal dengan ya yang penting bisa Perhitungan. di cover lah kalau ada krisis. Jangan sampai ada covid dia nggak bisa bayar. Berarti lu oke kalau misalnya orang ngutang untuk bisnis? Kalau di company gue nggak. Enggak ya? Kita no debt. Karena growth mungkin kalau dengan utang bisa lebih cepet lagi. Ya, ya. Cuman kita kan nggak, gue kurang nyaman sih kalau family gue. Hmm. Gue bersyukur udah dilanjutin usaha orang tua, jadi kan udah ada fondasinya. Oke. Kalau gue mulai dari nol ya mungkin mau nggak mau ya mungkin harus pinjam juga dong. Ya, Ada ya. invest ini kan. Ya. Oke. Tadi berarti beresin utang, terus Utang, emergency funds, terus asuransi kesehatan. kesehatan ya. Kalau penyakit kritis jiwa, jangan dulu deh. Ya. Gue juga udah ketipu asuransi banyak sih. Oke, oke. Jadi gue agak anti juga. Orang tua gue juga ketipu soalnya asuransi jiwa. Boleh share gak Bukan maksudnya? ketipu sih. Masalahnya mengenai unit link gitu kita kan Oke. kirain kan bakal maintain kan. Iya, Ternyata iya, iya. tergerus terus, akhirnya udah nggak ada lagi. Mesti tunggu umur 99 nanti misalnya. Oke. Jadi Oke, banyak oke, yang kayak oke. gitu, trik-trik di klausul tuh yang kita nggak tahu. Ya, ya, ya. Ya kita insurance polisnya segini banyak, kita kan nggak mungkin baca. Kita nggak tahu. Cuman dengerin aja ya dari Dengerin agent ngomong. Jadi gue juga, dan gue ketemu banyak orang kaya selalu ngomong jangan asuransi. Lu nggak penting lah asuransi kalau duit lu banyak gitu kan ibaratnya. Cuman kalau menurut gue kesehatan tetap butuh Ya, kesehatan ya. Oke. gitu. Sama jiwa misalnya udah punya tanggungan. Kalau udah punya family, jiwa tetap perlu. Oke. Berarti Jadi at least kesehatan. kesehatan jiwa nanti ya, kalau misalkan amit-amit dia meninggal, Ya, ya. anak-anaknya bisa sampai lulus S1. Ya, ya.
Karena menurut Tapi gue kesehatan dulu lah. Kita ngomongin kesehatan paling dia basic. kan mepet nih ya. Kalau kita ngomong medium class kan udah bisa yang kayak prudensial dan lain-lain. Tapi kalau misalkan memang mepet ya udah BPJS aja udah oke kok sekarang. Oke. Udah bisa kok, banyak karyawan BPJS aman. Oke. Habis itu what's next setelah asuransi? Nah next baru dia udah ada duit lebih nih, surplus kan, Ya. itu boleh investasi. Oke. Tapi investasi kan banyak jenisnya. Paling basic kan deposito nih, Oke. paling semua orang bisa ya, deposito bank konvensional. Berapa persen yang paling oke sekarang nih? Nggak, kalau yang bank konvensional kan kurang bagus kan. Ya. Paling bank Himbara 2,5%, paling 3% tops, tergantung suku bunga juga. Ya. Potong pajak 20%, paling 2%. Ya itu nomor yang paling inilah. Kalau bank swasta kadang ada yang 4,5%. Kayak yang CIMB, OCBC kan lumayan tuh, ada banyak promo. Ya. Tapi sekarang yang lagi rame kan bank digital. Digital bank ya. Digital bank banyak banget. Krom sampai 8,25, Superbank 7,5. Oke. Bank Jago mungkin 6,5, Cbank juga 7. Kena potongan lagi sih pajak kan 20%. Tapi memang kalau bank digital kita kan masih belum tahu ya dia sustainability-nya gimana. Betul. Jadi kita nggak berani taruh banyak-banyak juga. Iya. Cuma kalau orang mau nyebar, menurut gue oke juga. Oke. Kalau untuk emergency fund gue suka taruh di bank digital sekarang. Karena dia nggak perlu dikunci dananya, udah bisa dapat bunga berjalan loh. Jadi kalau misalkan Kayak nabung biasa ya berarti ya. nabung biasa cuma dapat duit. Oke. Kalau kita di bank-bank biasa kan taruh duit kan udah ya diem aja kan. Kenapa menurut lu mereka bisa ngasih segede itu ya? Itu mereka bakar duit menurut gua. Oke. Kayak kita dulu, zaman dulu Gojek, Grab itu kan murah banget kan. Sekarang udah mahal kan. Oke. Nah sekarang mereka pasti lagi bakar duit dan mereka holdingsnya itu biasa perusahaan besar. Kayak besok Superbank mau IPO, mau galang duit 5 triliun sekian. Itu kan dia kan memang lagi mau nambahin users banyak-banyaknya. Oke. Kayak Cbank dulu kan awal 8%. Ya. Sekarang cuma berapa dia mau kasih? 3 atau 4 mungkin. Oke. Jadi mereka awal tuh pasti, kalau online pasti mau nyari users banyak mungkin. Baru terakhir, nanti kalau udah banyak usernya, ya pasti kita diperas nantinya Iya. udah pasti. Oke. Waktu kita udah nggak bisa lepas. Oke. Setelah itu ada juga obligasi. Obligasi. Gue juga dulu suka sih, lumayan lah buat bonds kan. Oke. Cuman emang kadang kan ada yang dikunci dananya. Ya. 2-3 tahun kadang kan. Itu kan kita dapat bunganya per bulan atau per 6 months. Itu oke juga kalau orang yang kebiasaan boros. Dia takut, kan ada orang yang sifatnya tuh gatel. Ya. Ada duit di rekening, maunya di spend. Ya. Boleh lah obligasi lah, lu kunci duitnya, Oke. dapat bunganya. Jadi spending dari bunganya aja. Ya. Terus ada juga logam mulia kan, kayak emas sekarang banyak. Fisik ya. Fisik ada, digital ada sekarang. Oke. Kalau gue sih tim fisik sebenarnya, karena kakek gue tuh punya toko emas dulu. Nah, jadi gue emang dari kecil bokap nyokap gue tuh selalu ngajarin simpan emas. Oke. Gak ada yang ngomongin saham, ngomongin apapun. Pokoknya emas. Tapi sekarang kita kan makin gede, kita kan mau belajar. Ya. Ya dan memang emas kan nilai lindung yang oke sebenarnya. Ya. Ya 2 tahun terakhir booming lah, lagi banyak faktor. Cuman kalau lihat 2013 sampai 20 gak ada naik tuh harga. Betul. 500.000 aja terus. Ya. Gue nggak mau orang misinformasi juga. Sekarang mentang-mentang naik 2 kali lipat, mereka kira bakal naik terus. Iya. Padahal di toko aja kemarin harganya udah buyback spreadnya gila banget. Kemarin tuh kalau buyback 2,3 juta sesuai harga ini, mereka jual 3 juta kalau kita mau beli. Oke. Karena barangnya nggak ada kan. Iya, Karena iya, barangnya itu kan habis sekarang, si Antam misalnya. Iya. Untungnya sekarang kan banyak brand lain kan. Oke. UBS, Galeri 24 dan lain-lain. Jadi mungkin lebih ini. Tapi kalau emang orang mau lebih simple kan bisa invest di emas digital. Aplikasi-aplikasi lokal kan banyak. Ada juga bahkan crypto base kan juga Itu ada. aman nggak? Jujur gue belum tahu tuh secara jangka panjang. Cuma kalau buat taruh dikit harusnya masih oke. Dan diawasi OJK, diawasi Bapepti, kita mesti cari aplikasi yang trusted. Ya. Sama kalau based on crypto juga bisa kan, XAU. XAU itu juga bisa real time emas. Ya. Oke. Cuma kalau menurut gue emas tetap kalau belinya jangan lagi naik banget sebenarnya. Pas lagi tidur ya kita beli. Oke. Dan banyak orang tuh lately DM gue tuh banyak banget, ratusan ribuan orang kali. Mau beli emas sekarang sampai mereka ngantri pagi-pagi di butik. Gue takut aja mereka nanti butuh duitnya in 1 to 2 years pas buyback rugi. Gue bilang mereka kalau misalkan lu mau ada kebutuhan fix in 1 year, misalnya lu mau nikah, lu mau bayar uang sekolah anak, masukin yang aman dong, deposito atau RDPU.
Ya, ya. reksadana pasar uang. Udah pasti nih, duit lu 100 juta, tahun depan jadi 106 juta. Oke. Kalau lu beli emas kan nggak tahu tahun depan berapa kan, Ya, ya. untuk jangka pendek. Tapi kalau lu mau simpan untuk 15 tahun, 20 tahun ya udah pasti aman. Oke. Oke. Terus ketiga kan tadi abis obligasi kan reksadana kan ada RDPU, ada RDPT benar-benar tetap, ada juga reksadana saham. Terus baru saham kripto. Baru saham kripto itu lebih high risk ya. High risk ya. Oke. Ada ya kalau paling menurut gua sebelum itu semua ya education dulu, kita investasi ke otak kita sendiri. Ya, ya. Kita belajarin dulu tentang ABCDE. Terus kalau kita mau usaha kecil-kecilan juga boleh, karena menurut gue bisnis tuh sangat lukratif. Bisnis gak usah ngomongin gede ya, ngomongin kecil-kecil aja kalau bisa jualan kan udah enak. Ya, ya, ya. Online ya. Online, apalagi kan produk digital lah. Oke. Jadi content creator sekarang semua orang juga bisa. Ya. Lu misalnya punya skill chef, bikin konten chef, rame, udah. Endorse. Endorsements, invitation, dan lain-lain. Lu jago apa misalnya, gunting rambut misalnya, bikin konten kan bisa. Ya. Barber gue aja banyak yang ngetop sekarang. Bikin konten, gue bilang lu bikin konten. Ya, ya. PT gue bikin konten, ada yang ngetop juga. Wow. Ya, betul-betul. Karena zaman sekarang udah borderless kali ya. Ya, banyak cara ya. Banyak banget caranya, Betul. beda sama zaman dulu. Betul, Zaman betul. dulu mah orang tua kita susah. Ya. Bro Elson, ini kan yang tadi lu share ini kayak emergency funds, terus health insurance dan lain-lain itu kan sebenarnya udah sering di-share di mana-mana. Terus agent insurance juga banyak share. Kenapa menurut lu di lapangan banyak yang masih gak tahu, bro? Ini fun fact ya, jadi kalau lihat di data ya di Bank Indonesia aja 98% rekening orang Indonesia tuh under 100 juta. Oke. Jadi menurut gue di Indonesia ini kan besar ya, 280 juta orang mungkin ya. Kita cuma lihat di online tuh yang hebat-hebat. Padahal in realnya kan semua kan middle class, working class kan. Iya, iya, iya. Dan mereka tuh gak gampang nerima juga edukasi-edukasi seperti ini. Kalau yang ngomong agen asuransi atau yang ngomong certified financial advisor dan lain-lain dengan bahasa-bahasa yang Kompleks ya. kompleks, itu mereka gak ngerti. Makanya gue di sini coba bagi orang biasa ngejelasin pakai bahasa yang gampang dimengerti. Oke, oke. Dan mungkin gue kan sebagai perspektif anak muda ya, mereka juga seneng gitu. Jadi gue sharing sesederhana mungkin, sebasic mungkin. Pasti banyak yang hujat gue yakin lah. Ibaratnya anak muda nih bacot Tahu banget. apa sih gitu ya? Karena keluarga gue aja ada yang hujat gue pas tahu gue bikin konten. Oke. Ini real loh. Oke, apa? Kalau skincare gak ada yang hujat. Oke. Skincare kan emang gue kan masih muda, gue pakai ini orang happy. Ya, Tapi pas yang ini banyak banget yang hujat. Apa contohnya? Ada keluarga gue, dia direksi di TBK juga. Bukan keluarga ini ya, kayak om gue, tante gue dan Iya, iya. lain-lain. Dibilang anak muda cuma tahu kulitnya, jangan gak usah ngebacot lah ibaratnya. Oke. Cuman tahu sedikit, lu ngapain koar-koar di sosmed. Oke. Banyak kan kayak gitulah. How did you take it? How did you handle it? Gue orangnya nggak peduli. Oke. Gue tunjukin ke lu. Oke. Kalau gue tuh orangnya kayak gitu dari dulu. Gue tuh bukan dendam sih. Gue orangnya tuh makin suka kalau dia tantangin. Ya, ya, Jadi lu nantangin gue, gak ada urusan sama lu gak kasih gue apa-apa, gue pasti bakal makin maju terus. Oke. Untungnya kalau internal family gue mah very supportive. Ya, ya, Bokap gue, nyokap gue, koko gue. Gue tuh konten gara-gara koko gue. Dia tuh food blogger top lah. Oh, gitu. Masuk TikTok Award dia tahun ini bahkan. Wow, oke. Dia tuh awalnya suruh gue konten yang skincare. Gue cerita ke dia nih, yang finance gue bikin. Wah, kok gue dihujat gini nih. Itu posisi followers gue baru 5.000 sih. Ya. Baru 5.000, itu September loh. 5.000. Gue bilang gue tunjukin gue 100.000 nanti 2 bulan lagi. Dan kebetulan bisa kan sekarang. Ya. Dia nanti gue Imlek baru ketemu, gue nggak tahu sih bakal ngomong apa dia. Soalnya ini bukan masalah uang menurut gue. Ini masalah lu nantangin gitu. Pride. Maksudnya gue deket sama family gue ini, yang walaupun ngomong gitu, dia ngomongnya nggak direct ke gue, tapi ke family gue yang lain. Gue dengar dari bapak gue. Dan menurut gue ini beda lah, lu direksi perusahaan terbuka, gak usah ngurusin ginian gitu. Kita ini kan sebagai content creator anak muda, lu umur 50 siapa yang mau denger sih ngomong? Dalam hati gue ya. Maksudnya Ada juga sih yang mau denger sih. dia mau denger, tapi lu yang hebat banget, orang mau denger biasanya. Iya. Kalau lu orang tua biasa, soalnya teman bokap gue ada, dia pensiunan direksi dari mana, dia bikin konten, dia nggak sustain. Oke.
Karena orang gue suruh dia bilang, misalnya gue agak kasar dikit ya. Lu bikin konten, lu kan nggak ngerti cara konten. Iya, iya, iya. Lu algoritma TikTok lu ngerti nggak? Algoritma Instagram lu ngerti nggak? Cara nge-shoot video lu ngerti nggak? Cara ngedit video lu ngerti nggak? Memang mungkin skill lu boleh 100 kali lebih dari gue tentang saham. Lu tahu analisa ABCDE, lu tahu insiders dan lain-lain. Ya. Tapi kan gue ada skill lain juga, soft skill tentang basic editing. Gue tuh waktu awal bikin ini gue edit sendiri loh. Walaupun gue punya editor untuk yang skincare, gue gak suruh mereka editin gue tentang ini. Gue edit sendiri. Pakai basic CapCut gitu, gue edit subtitle doang. Jadi mungkin skill gue itu dibanding dia mungkin cuma 10%. Oke. Tapi cara penyampaian gue mungkin bisa bikin orang dimengerti segitu luas. Mungkin skill lu 100%. Lu ngomong mengenai apalah, investasi lah, analisa debt to equity ratio, lu ngomongin bahkan PBV, price to book value, apa orang Indonesia nggak mau ngerti. Ya maksudnya jadi gak usah saling menghujat menurut gue. Betul. Orang tua memang lebih wise, experience-nya banyak, tapi anak muda juga ada kelebihan-kelebihan. Betul. Menurut gue ini mental penting yang perlu teman-teman Vlognomics denger sih. Kayak begitu lo masuk di dunia apapun lah ya, kita ngomongin, especially di dunia content creation kayak gini, pasti ada aja yang hujat. Bisa jadi orang terdekat, dan mental lo harus kayak gitu. Menurut gue mental cuek, mental bodoh amat, dan gue bakal prove it to you gitu. Bener. Menurut gue sih itu. Menurut lo? Menurut gue ini sama dalam dunia apapun ya, nggak cuma content creating, tapi content creating is the toughest. The toughest karena gampang banget untuk dihujat gitu, menurut gue. Kalau lu lihat Bro Win, di sosmed banyak kan yang fail kan, ya. Karena mereka malu dihujat. Ya. Kalau gue tuh juga malu bro sebenarnya bikin konten. Gue tuh suka anjir, duit gue nggak seberapa nih. Anak konglomerat lihat malu gue anjir dalam hati gue. Cuman gue pikir masa bodoh lah kita, yang penting benefits ke kita, mau misi kita apa, mau bantu orang kayak gimana, pasti nanti ada efek positifnya. Jangan bandingin kita sama orang lain. Betul. Yang penting misi kita kan mau happiness. Gue tuh seneng kalau orang DM gue tuh, gue seneng banget. Thank you so much bro, gara-gara lu gue bisa ngatur uang. Gaji gue cuma 7 juta, tapi sekarang gue akhirnya bisa nabung. Akhirnya gue sandwich generation, gue bisa ini, gue udah happy banget. Gue gak bilang dia harus beli saham ini kali 1000, itu gue gak ngerti. Tapi kalau mengenai yang mereka bersyukurnya, gue udah happy banget. Okay. Bahkan bokap gue kaget awalnya, tapi dia bilang dia gak ngerti detail kan mengenai konten gue, dia gak ngerti main TikTok gitu lah. Tapi gue bilang gue sharing nih begini. Dan gue tuh kan juga suka buka ini kan, seminggu tuh gue suka buka one-on-one Zoom sama followers gue. Random. Wah gue tiap minggu terharu bro. Gue Selasa malam gue tiap Selasa malam jam 6 sore tuh gue suka, mereka booking ke staff gue untuk Zoom setengah jam. Bahkan banyak banget yang sampai bikin gue terharu. Ini yang skincare? Enggak, yang finance. Kalau skincare gue gak ada konsultasi. Yang finance, mereka cerita kayak kerja di Jepang gaji segini, sampai akhirnya bisa nabung gara-gara konten gue. Ada bahkan ibu-ibu, dia widow, suaminya meninggal, dia cerita sampai itu gue kayak kok bisa ya, gue background engineer, gue nggak ada background apalah financial advice dan lain-lain, tapi ternyata hal sebasic ini yang menurut gue semua orang harus tahu, di Indonesia nggak ada yang tahu. Gue dulu properti di Malaysia, di Singapura, jadi gue banyak teman di sana kan, mereka literasi jauh di atas kita, gue lihat. Di Singapura, kalau Singapura nggak usah ngomong lah ya, kayaknya semua orang udah ngerti deh mengenai investasi. Di Malaysia pun growth ini banget. Rupiah kita aja maringgit kalah 30%. Dari 3.000 ke 4.000 dalam waktu 2 tahun. Maksudnya negara ini, maksudnya mirip lah harusnya lah kita sama mereka. Kita jangan mau kalah. Betul. Tadi lu sempat ngomong sih kayak beberapa masalah yang lu ketemu di lapangan itu, mereka diajakin investasi ini all in dan lain-lain gitu ya. Dan itu bikin gue jadi inget ada satu survei yang gue baca recently bro. Kayak ini statistik dari OJK sebenarnya. Jadi dia melaporkan bahwa total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai 142,13 triliun sepanjang 2017 sampai kuartal 1 2025. Nah, Bro Elson sendiri boleh share gak kayak lu sebagai yang bikin konten edukasi finansial, kayak apa yang harus
orang-orang pemula ini perhatikan biar nggak terjerat si investasi bodong kita sebutannya gitu ya. Oke, nomor satu ya kalau dari gue, kalau misalkan udah berbau judul itu udah jangan deh. Karena kadang makin pinter gitu iklannya gitu ya. Memang iklannya pinter, clickbaitnya tuh pinter. Ya. Cuman kalau mereka udah tahu nih kayak main slot itu kan pasti kan kayak judi begitu kan. Ya. Itu kan udah nggak mungkin sebenarnya mereka bisa untung in the long term. Ya, kayak contoh slot ya, banyak yang nge-framing jadi game. Ya kan? Iya banyak sih, Iya. banyak sih Jadi sebenarnya. gimana cara kayak apa yang harus dilihat nih untuk ngebedain ini oh ini udah mulai ada investasi nih gitu. Mulai ada scam nih gitu. Karena gue belum pernah main judulnya sih. Ya, ya. Next gue mau cobain, gue mau tahu Oke. kayak apa. Cuman kalau misalkan udah berbau website yang nggak jelas, yang kayak kita kan nonton streaming, tahu nggak sih kalau kita streaming bola dulu, yang ads-nya pop up, yang banyak banget, itu mending hindari dulu. Jadi dia harus fix kalau mau investasinya apa, reksadana kah, harus tahu dulu dia mau apa, mau investasinya apa. Ya. Misalnya mau saham contoh, Ya. pastiin pakai aplikasi yang udah trusted dong, Ya. diawasi OJK, diawasi Bapepti dan lain-lain. Dan cara paling bodoh menurut gue kalau dia mau investasi yang paling aman, ya udah ke sekuritas bank aja. Oke. BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas kan ada. Atau kalau misalkan mau beli obligasi, beli di Welma, BCA contoh. Atau aplikasi yang bank. Takutnya kalau aplikasi third party yang baru-baru kan juga bisa mungkin scam. Oke. Kalau mau pakai ya udah trusted lah, misalkan kayak Bibit itu kan udah Ya, ya. ajaib, itu kan semua orang tahu ya. Jadi kalau misalkan aplikasi yang baru menjanjikan misalkan bunga banyak, itu udah hati-hati kita. Return ya, return yang banyak. too good to be true ya. Banyak aplikasi-aplikasi baru tuh nawarin saldo lu diem aja, return lu bisa 10% per annum without tax, 12%. Itu udah agak hati-hati kita. Oke. Takut duit kita hilang kan. Yang masuk akal berapa persen? Let's say. Kalau misalnya mau kasih bunga per annum aja, menurut gue yang make sense tuh kayak peluang. Dia kalau udah nasabah premier, dia kasih kita USD standby aja tuh setahun 3,8%. Oke. Itu Oke, fair lah. Make sense ya. Make gitu ya. sense, saldo berjalan kita dikasih segitu. Bahkan ke Bibit ajaib aja kita nggak dikasih saldo berjalan. Kalau misalkan taruh RDN ya. Jadi kalau mau investasi yang jelas, saham reksadana dan lain-lain, pastiin pakai apps-nya yang bagus, yang udah real. Diawasi OJK, Bapepti dan sejenisnya. Ya. Kalau misalkan udah suspicious kayak iklan-iklan tadi, apa games, menurut gue langsung hindarin jauh-jauh deh. Oke. Pokoknya udah lihat aplikasinya SAS, jangan mau. Tapi yang paling sering kan ditawarin teman, ditawarin kerabat gitu ya. Dan dia yang nawarin juga nggak tahu kadang-kadang. Memang kalau sorry to say, kalau mau the hard way harus bangkrut dulu. Biar bisa belajar. Karena kadang orang nggak bisa diomongin. Kayak gue dulu pas lagi gila-gilanya main saham, main apa itu kripto, lu mau ngomong apa gue juga nggak peduli. Gue yakin conviction gue ini bakal ini. Oke. Gue yakin ini bakal kali 3 nih. Gue pasti nggak mau gue jual lah. Nah kalau orang banyak kan harus rugi dulu, baru bisa apa ngerasain, Harus belajar. baru bisa makanya karena susah diomongin kalau orang Indonesia memang. Gue udah ngomongin nih emergency fund apa, cuma kalau mereka nya udah tamak, ya pasti nggak bisa. Makanya pesan dari gue, anak muda jangan serakah. Lu fokus nambahin income terus, surplus. Kalau mau investasi yang high risk, alokasin dikit aja lah. Oke. Misalnya 20%. Oke. Jadi at worst case lah lu pakai yang barbell strategy itu sih. 50% low risk, 50% high risk. Jadi yang high risknya naik, ambil take profit, pindahin ke low risk lagi. Turun kita bisa isi lagi. Karena kita nggak tahu kan, kayak saham-saham Konglo kemarin kan banyak yang naik banget kan. Ya. Tapi pas lagi beberapa kayak Trump tarif kemarin, dia turunnya banyak loh. Drawdownnya mungkin 60-70%. Kalau kita nggak ada saldo lagi kan kita nggak bisa isi. Ya. Walaupun conviction kita tinggi. Ya. Jadi kadang kalau kita lihat orang ngomong enak, duit mereka misalkan 1 triliun ngomong kosong deh, mereka taruh 100 miliar nggak kerasa kan. Duit lu 100 miliar, misalnya lu taruh 100 miliar ya lu pasti kan stres dong tiba-tiba turun. Ya. Oke. Gitu. Oke. Wah, good advice. Karena I think penting sih untuk kayak kita ngerti membedakan mana nih investasi yang too good to be true sama yang masuk akal, yang make sense ya. Betul. Kadang cukup pakai common sense ya. Betul. Kayak dari segi return ini udah gak masuk akal dan lain-lain ya. Oke, boleh Bro Elson boleh share gak kayak lu saat ini invest di mana, portfolio lu apa aja,
Dan how big is your portfolio? Kalau gue sekarang sejak bulan September berarti ya, gue udah minimize yang high risk. Minimize yang high risk. High risk gue kurangin. Dulu apa yang high risk? 2024 gue. Dari 2023 deh. Hmm. 2023 tuh gue lagi gila-gila saham Indo. Karena banyak yang cuan abis waktu itu. Iya. Yang pas saham IPO-nya cuan, Iya, iya. Aman Copper Smelter, itu klien gue tahu Aman Copper Smelter makanya. Oke. Itu lumayan banyak naiknya. Terus itu mungkin untung lumayan lah, untung lumayan miliaran gue untung. Karena pas gue beli dia kali 4, kali 5. Oke. Jadi lumayan banyak. Nah, 2023 saham Indonya udah naik tuh. Gue agak ketamak di situ. Gue pindahin ke kripto. Oke. Beberapa gue pindahin ke kripto 2024. Memang sempat naik. Kriptonya apa? Maksudnya yang... Altcoins gue sebar. Gue sebenarnya udah pernah main kripto dulu yang 2021. Ya. Cuman dulu masih dikit. Oke. Sekarang ini kan gue merasa udah UPD nih. Ternyata gue nggak sadar, gue nggak tahu apa yang gue beli. Oke. Kalau yang gue beli di kripto yang di aplikasi kayak Peluang, oke lah. Kayak Bitcoin, Ethereum, XRP, HBAR gitu-gitu gue masih oke. Masih naik tapi rugi pun nggak banyak. Ya. Gue ketipu yang ICO, Initial Crypto Offering, bro. Oke. Gue ketipu di situ. Jadi gue beli pakai cold wallet. Gue simpen di cold wallet. Gue nggak ngerti sebenarnya kripto tuh apa sih yang gue cuma baca-baca di threads di X, orang bule bilang lu kalau mau kaya lu beli yang baru launching, yang ICO. Kayak Dogwifhat naik dari berapa jadi kali 1.000. Itu gue gak ketamak di situ, bro. Gue gak ketamak. Lu masukin berapa kalau boleh share? Itu gak terlalu banyak untungnya. Ratusan juta sih. Okay. Cuman ya ketaker lah. Oke. Cuman gue sebelum juga. Karena waktu itu Gimana podcast hari ini? Seru banget kan pembahasannya? Dan podcast hari ini disponsori oleh V-Office. V-Office adalah penyedia ruang kerja fleksibel terkemuka yang menawarkan berbagai solusi perkantoran modern. Seperti virtual office, service office, coworking space, dan ruang meeting profesional. Dengan jaringan luas di 50 lebih lokasi di 7 negara, V-Office membantu perusahaan dan pengusaha mendapatkan kantor representatif di lokasi strategis. Berbekal lebih dari 20 tahun pengalaman dan telah dipercaya oleh 50.000 klien, V-Office juga memegang rekor muri sebagai penyedia virtual office dengan cabang terbanyak di Indonesia. V-Office menjadi pilihan tepat bagi bisnis yang membutuhkan fleksibilitas, efisiensi, dan citra profesional untuk berkembang lebih cepat. wallet gue kehack. Hah? Oke. Jadi gue udah beli namanya Penggu ya, Penguin something gue lupa. Okay. ICO-nya. Gue beli. Pas hari H-nya udah datang kok gak rilis ke wallet gue. Gue pakai Phantom waktu itu walletnya namanya, sama Solflare. Nah di sana gue merasa gue hubungin customer service-nya, ternyata itu bodong koinnya. Oke. Gue kayak karena phishing atau apapun itu, gue bodoh banget dia minta wallet gue, ininya private key-nya. Okay. Bukan yang 12 kata itu ya. Iya, Kan iya. ada private key sama apa gitu Iya, kan iya. ya. Private key-nya gue kasih ke dia. Oke. Hilang langsung duit gue di situ. Tapi ya masih ketakar lah karena gue nggak all in di sana. Iya. Hilang duit gue di cold wallet. Gue gak kapok tuh. Tapi gue orangnya kalau udah kalah gue mau untung. Gue akhirnya beli kripto A, B, C, D, E. Pas 2024 sih memang bulan April tuh naik banyak sih. Bulan Juli anjlok. November gue naik banyak lagi. Tapi terakhir pas bulan tahun ini yang Trump tarif tuh gue lumayan hilang. Enggak, maksudnya rugi. Jadi profit gue yang tadinya sekian ini. Jadi lo hold aja nih sekarang. Akhirnya gue nyesel. Coba gue beliin emas semua sesuai ajaran orang tua gue dulu 2023. Udah kali 2 lebih bahkan. Iya. Tapi setelah itu gue udah gue get back pas bulan-bulan Juli mungkin ya. Itu kan udah normal semua tuh situasi. Gue baru sadar gue tuh nggak boleh serakah. Apa sih maksudnya gue kurang, ngapain sih gue kayak gitu. Iya. Makanya sejak itu gue langsung yang high risk gue kurang-kurangin semua. Oke. Kalian deh share biggest loss lu di instrumen apa dan berapa? Gue biggest loss di crypto sih. Crypto. Crypto yang koin apa sih namanya itu? Reserve rights namanya ada. Dia tiba-tiba sehari naik dari harga 100-an ke 400. Oke. Oh gue beli terus gue tamak kan. Banyak dimasukin. Lumayan lah. Maksudnya langsung tiba-tiba turun. Oke. Terus HBAR gue juga beli dari 1.800 ke 6.000.
Gue tuh pure beli, gak ngerti loh itu apa. Ini tahun berapa nih? Baru 2024 akhir sih. Oke. 25 awal lah. Wow, oke. Berapa loss? Ya miliaran gue udah loss. Gone ini ya. Tapi untungnya gue udah untung. Oke. Gue tuh selalu main margin of safety. Jadi gue nggak akan ilangin modal gue terlalu banyak. Maksudnya kalau udah kalah, gue nyerah. Gue nggak mungkin tambah lagi. Kelemahannya anak muda nih nggak mau kalah. Mereka tuh maunya isi terus. Oke. Akhirnya tuh pasti bangkrut. Iya. Kalau gue emotionnya udah lebih terkontrol. Jadi kalau misalkan untung gue sekian, misalnya gue taruh 1M nih, udah jadi 2M. Bisa 1M-nya gue tarik. Sisa yang 1M berjalan aja udah. Iya. Cuma kan kita sebel. Floating profit harusnya sekian, jadi kurang kan. Oke. Sama pas kemarin COVID Trump tarif, itu sampai gue lumayan ini sih. Gue top up terlalu banyak. Dia naik bentar, turun, tapi sekarang naik lagi sih. Cuman ada floating loss-nya tuh agak panik juga gue. Oke. Sama kemarin pas yang kerusuhan yang DPR kemarin kan, itu panik juga sih sedikit. Nah makanya abis itu gue tarik semua, pindahin yang low risk dulu. Oke. Jadi masih ada lah high risk, tapi paling 10%. 10%. Berarti boleh share, lanjutin portfolionya. Berarti sekarang gue RDPU gue banyak. Oke. Mungkin 30%. Oke. Gold gue masih simpen lumayan banyak juga, 30%-an. Jadi gue tuh sekarang udah aman banget. Terus kripto gue udah gak ada. Saham gue masih ada 15%. Di blue chips dan lain-lain. Nggak, ada yang ini juga. Ada yang medium high risk lah ya. saham banking ada. Oke. Untuk incer dividen lah, karena dividen lagi tinggi sekarang. Iya. Dividen BRI aja mungkin Mandiri 8% kali. Harga sekarang bisa 10% mungkin. Jadi gue gak peduli harganya, tapi dividennya gue terima. Oke. Dan beberapa saham yang konglomerat gue masih beli sih. Sama karena klien gue Lotte, kemarin gue beli saham Lotte juga tuh. Lotte yang FPNI, itu lagi naik banyak juga sih dia. Oke. Gue pokoknya beli saham selalu yang gue tahu bisnisnya. Iya. Jadi gue gak berani beli saham yang gue gak tahu. Oke. Karena my clients itu kan tambang lah. Tahu bisnisnya atau lu juga lihat laporan keuangan dan lain-lain? Gue laporan keuangan gue gak terlalu baca detail. Gue analisa basic aja, tapi gue mau tahu Bisnisnya ya. gue harus tahu nih dia dapat project apa ya sih kira-kira. Kayak misalkan dia bisa jual story apa. Karena kalau saham Indo beda sama saham US. Sama gue saham US S&P gue sisanya. Sisanya US. 25% lah. Oke. Saham Broker S&P. lokal? Gue beli di Peluang. Oke. Kita gak ada endorse peluang ya? Iya, nggak, ini nggak ada endorsement. Disebut 3 kali peluang. Iya, gue emang pakai ya. karena kalau peluang mau masuk boleh sih ya. iya, jadi apa namanya tadi, sama mana kita ngomong ya? Di saham US. Oh, saham US sebelum itu ada bisnis ini. Lu selalu beli saham yang lu tahu bisnis. Saham Indo. Ini saham Indo tuh mereka pinter jual story gue lihat. Jadi analisa kayak price earning ratio BBV tuh nggak make sense kalau di Indo. Oke. Besides mungkin saham bank ya. Growth story ya kalau. Growth story kalau di Indo. Mungkin sama kayak di China ya. Gue sama banyak simpan ini sih currency di Malaysia karena gue propertinya di sana. Jadi gue banyak simpan currency di sana. Oke. Kalau di Indonesia kan mereka kayak konglomerat kan gimana caranya kan mereka punya visi A B C D E kan. Akhirnya mereka misalnya renewable energy, kayak Adaro kan ganti kan. Ya. Mereka tuh maunya ke future. Oke. Dan kalau future walaupun PBV-nya udah ratusan ribuan, orang masih mau beli. Oke. Bandar masih mau beli. Jadi akhirnya kalau di Indonesia tuh mesti pinter-pinter cari yang story-nya oke. Makanya menurut gue agak susah kalau di Indonesia. Kalau orang awam. Oke. Kalau kita yang udah ngerti kan bisa dapat akses kan. Cuma kalau kita nggak ada background, cuma ikut-ikutan beli, sama aja kayak judi menurut gue. Oke. Kalau di US kan beda ya, lebih terstruktur lah. Oke. Walaupun ada growth story juga. Iya. Berarti sekarang lebih low risk ya portfolio. Sekarang gue lagi low risk. Nanti kalau ada kesempatan gue mau hajar. Oke. Cuman sekarang gue belum tahu nih kesempatannya apa yang bagus. Hajar di mana? Ya di mana aja, saham Indo bisa. Yang high risk, yang saham Indo yang oke. Yang oke. Yang menurut gue oke, conviction gue tinggi, pasti gue mau nanti. Oke. Jumlah portfolio boleh share? Range maybe? Sekarang karena lagi low risk, jadi ya low risk banyakan kan. 2 digit M lah kalau sekarang. 2 digit M. Iya. Okay. Cuma kalau misalkan dulu gue kalau lagi berani itu bisa masuk ke high risk semua. Dan deg-degan jadinya kan. Lu naik 10% aja berapa? Tapi sekarang udah as you grow older. Ini pribadi gue ya. Di luar, kalau perusahaan gue semua
super aman. Oke. Kita nggak ngomongin perusahaan Lebih ya. aman lagi ya kalau perusahaan. Ini ngomongin pribadi. kas pribadi. Kalau kas perusahaan semua super aman. Oke. Gue nggak berani main kas perusahaan masukin Oke. aneh-aneh. Pasti semua itu tanah, Hmm, obligasi, emas. Oke. Sisanya stok barang. Oke. Udah. Bro Elson, tadi lu sempat mention soal punya properti di Malaysia ya. Oh iya. Kan gue juga di bidang properti ya. Jadi menurut lu kapan seseorang kayak ini dari segi cash lu udah manage dengan baik dan ini udah saatnya nih lu invest di properti gitu kan? Gak semua orang lu bakal menyarankan untuk properti dong. Nggak saran. Properti itu menurut gue very very, di Indonesia kita ngomong ya, unik sebenarnya. Banyak orang nggak suka properti kan, Ya. banyak orang suka sewa. Oke. Tapi kalau gue big fan of tanah sih. Kalau gue suka banget ngumpulin tanah, gue demen. Gue suruh family gue ngumpulin tanah terus. Reasonnya apa? Memang kalau untuk orang awam, tanah bisa dibilang aset tapi bisa liability juga sebenarnya. Apalagi kalau kita belinya ruko kan. Karena kalau kita nggak kan kita sewain ruko apartemen pusing. Kadang kita mesti bayar bulanan juga lumayan ini kan, terus pajaknya juga ada. Cuma kalau kita beli tanah tempat strategis, kita bangun jadi sesuatu, pasti nanti bisa enak in the future. Cuma kalau lu belinya kalau misalkan orang uangnya pas-pasan, maksa beli rumah misalkan, itu diri choice lah. Mereka misalnya mereka punya uang 5M, mereka beli rumah 4M. Ya. Untuk nikah ya itu diri choice kan. Ya. Cuma kalau dia mau sewa pun juga bisa diinvestasikan. Nanti baru dia beli rumah. Karena kan harga properti Ya. di Jakut aja mungkin 8 tahun terakhir tuh nggak berubah loh. Oke. Nggak terlalu berubah. Maksudnya returnnya Betul. rendah banget lah. Betul. Belum lagi kalau kita beli properti kita mesti kena pajak lagi, BPHTB dan lain-lain kan. Jadi kalau orang mau beli properti hanya untuk tinggal, it's fine. Oke. Banyak orang bilang sih sewa lebih untung dari ini. Cuman dia nggak tahu. Kita sewa apartemen, sewa rumah. Ownernya nggak suka, ribut lu dinaikin langsung. Mungkin awal sewa cuma 3%. Pas dia udah nggak seneng, 5-6% kan. Ya. Kita udah masukin kabinet, kitchen, TV dan lain-lain. Kita pindahin kan juga capek bro, Ya. bener gak? Jadi di awal memang sewa untung 3 tahun pertama. Tapi setelah ownernya nggak suka malu, lu tendang mesti pindah lagi, repot lagi. Ya. Jadi kalau misalkan dia punya uang, dia mau beli rumah untuk tinggal, it's fine. Tapi kalau KPR, saran gue jangan deh. Oke. Karena bunganya itu gray area banyak. Ya. Ngomongnya DP 10%, floatingnya 20 tahun kan kita nggak tahu. Ya. Kecuali uang dia udah 70%, mau KPR 30%, untuk credit score dia it's okay. Oke. Dan pakai pilih yang bunganya fix. Fix 7% itu kan oke kan. Ya. Bank digital sekarang kasih 7%. Ya, fix bisa 5 tahun gitu ya. Fix 3 tahun, 5 tahun oke. Tapi kalau misalkan dia maksa atau dia udah punya rumah nih, dia punya uang pas-pasan lagi, dia maksa mau beli ruko misalnya. Di luar untuk kerja ya, untuk sewain, menurut gue kurang. Karena returnnya lagi rendah banget. Oke. Tapi you personally prefer tanah ya berarti ya? Tanah kalau kita sukanya. Tanah karena bisa dikembangin jadi sesuatu. Udah pernah dapat return dari tanah? Kita bikin gudang. Oke. Gudang ada disewain. Jadi gudang sewanya oke soalnya. Iya, Returnnya oke. Karena kalau duit perusahaan kita nggak berani aneh-aneh. Oke. Nggak berani lah kita beli saham, beli kripto. Kalau gue ya, Iya. maksudnya kita nggak berani. Duitnya tuh menurut gue all in ke bisnis lagi. Ada surplus ya beliin tanah ataupun emas, obligasi aja. Oke, Bro Elson, sebelum kita closing nih ya, gue pengen nanya istilah high risk high return. Kan lo udah mulai meninggalkan beberapa instrumen yang lumayan high risk. Sekarang lebih ke low risk kan ya. Untuk sementara ya, untuk sementara, nanti nggak ya. tahu tapi. Menurut lo konsep high risk high return ini seperti apa dari perspektif lo? Apakah kita boleh telan mentah-mentah kayak istilah ini gitu? Sebenarnya kalau masih muda, menurut gue lo harus bangkrut dulu sih. Kalau masih muda, kan dia anak orang kaya nih misalnya nih. Ya. Nggak ngomong anak orang kaya, anak orang miskin dan lain-lain. Kita punya uang pribadi kita nih. Ya. Jadi lu jangan ngandelin orang tua lu mulu. Lu mau investasi pakai duit lu asli. Misalkan net worth orang tua lu
30 juta dolar misalnya, tapi pribadi lu cuma punya 30.000. Ya lu pakai pribadi lu itu, lu investasi apapun, mau high risk high return, it's okay. Tapi kalau misalkan pakai duit orang tua, lu rugi, lu pasti minta lagi. Lu nggak merasa itu punya lu. Tapi kalau lu kerja keras sendiri, misalnya lu kerja deh, misalnya lu lulusan Amerika, lu kerja di Amerika bawa pulang 1M, 2 tahun kerja, 3 tahun nabung. Lu investasi pakai 1M lu itu, jangan pakai duit orang tua lu. Atau lu perintis, lu udah berhasil nabung nih. Lu kalau masih muda, lu mau coba resiko nggak apa-apa. Kalau udah bangkrut, baru nanti dia akan jadi wise. Dan high risk high return itu Cuma kan nggak semua orang punya safety net itu ya, kayak iya, makanya kalau dia belum safety net, jangan yang high risk. belum tentu dia punya orang tua yang Makanya kalau misalkan dia pas-pasan, jangan main yang high risk. oke. Harusnya low risk. Tapi dia pengen high return gitu. Itu yang banyak orang kontak gua. Lu udah punya emergency fund belum? Kalau emergency fund udah ada, asuransi udah ada, oke lah, mau high risk boleh coba. Tapi jangan ambil yang dua ini. Karena kalau dia nggak ada emergency fund, dia tiba-tiba sakit, tiba-tiba jatuh dari motor atau kecelakaan, kan dia mesti nombok dulu kan. Masa dia lagi ambil duit kripto dia lagi minus 50%, kan sayang. Ya kan. Jadi kalau misalkan dia udah ada safety net emergency fund, asuransi, mau coba high risk masih muda boleh. Dari ready cash yang tadi lu bilang, dia udah punya emergency fund, udah punya insurance, ada ready cash. Berapa persen dari ready cash itu untuk mungkin high risk? Setengahnya kalau menurut gua sebenarnya. Cuma orang nggak bakal, cuma orang anak muda nggak mungkin bisa. Karena anak nggak cuma Indonesia sih, semua lah di seluruh dunia. Kita tuh bukan punya masalah keuangan menurut gua. Kita punya masalah dopamin, bro. Kita maunya kan sesuatu yang happy kan, yang adrenalin pump. Makanya orang suka belanja, orang dikit-dikit impulsive buying. Ya sama lah, kita pas main crypto, main saham tuh happiness-nya high risk tuh, asik banget. Tiap pagi jam 9 ngeliatin chart, lihat naik 3%, 5%, adrenalin kita kan kenceng. Turun 7%, kita panik. Jadi memang kalau orang high risk high return tuh karena dopamin problem tadi. Nah kalau kita udah pernah ngalamin rugi, kita udah level up, kita udah wise. Kita tahu, kita yakin nih misalnya saham akan ke harga sekian target, kita nggak akan ketagihan untuk apa namanya, untuk liatin terus. Pokoknya orang kalau udah high risk high return, dia pasti akan bermasalah di dunia kerja dia. Dia otak dia isinya akan hanya stok dia gimana. Dan di saat instrumen investasi kita bisa mengganggu, mengefek mental kita, bisa bikin kita senang atau bikin kita sedih, itu udah big problem. Instrumen itu alat, investasi itu alat. Lu nggak boleh pikirin. Mau dia kali 3 pun lu nggak usah overhype. Mau dia turun setengah lu nggak usah ini. Tapi kalau misalkan itu udah mengkontrol lu, udah pasti bangkrut gitu. Kalau dari gue ya, pengalaman gue sendiri. Siap. To close, Bro Elson, what's next for you? Kayak kita ngomongin, mungkin kita selalu ngomongin 2030 kayak 5 tahun ke depan gitu. Apa target? What's your goal? Apa yang mau lu capai? Kalau gue sendiri pribadi, bisnis pasti grow terus. Per annum 20% lah kalau bisa growth. Yang di aluminium ya? Aluminium atau di sepatu juga kita mau sama per 20%. Dan gue rencana kalau investasi, gue nanti mau banyakin lagi di high risk lagi. Tapi 50-50 jadinya. Gue mau setengah yang low risk, setengah yang high risk. Cuma karena sekarang ini banyak faktor kan, gue lihat memang kita harus banyakin di gold sekarang. Untuk nanti sama Bitcoin juga menurut gue mau pelajarin lebih dalam lagi. Kan sekarang lagi turun nih. Sekarang lagi turun kan, cuma nggak ada yang tahu kan. Menurut gue ini akan jadi aset kelas yang baru. Bakal masuk atau wait and see dulu? Kalau sekarang masih wait and see. Cuman gue mau jadi, untuk Bitcoin gue nggak mau jadi trader kayak yang lihat ini. Gue mau pegang untuk 20 tahun, 30 tahun. Gue mau ubah mindset gue, Bitcoin jadi kayak emas. Kayak lu beli emas sekarang kan gue nggak panik. Mau harga dia turun 1 juta pun gue nggak peduli. Dia pasti naik lagi ntar ke 10 juta. Nggak tahu kapan kan. Tapi lagi pelajarin ya? Bukan pelajarin, conviction-nya lagi gue naikin. Gimana caranya bisa Bitcoin ini gue jadi true Bitcoiner, gimana caranya nih untuk investasi. Jadi mau dia turun ke 30.000 pun gue nggak jual. Malah gue beli terus. Kebanyakan orang kan beli pas rendah, tinggi dan naik, dia jual kan. Tapi kalau orang simpan emas kan dia nggak jual-jual. Dia beli aja terus, turun beli. Itu mindset yang lagi gue ubah, mau coba. Karena kalau saham, gue belum ketemu saham yang sustainable kayak BCA sih. Yang dari tahun 2000 sampai 25 naik terus. Di Indonesia gue sekarang belum lihat. Karena saham kita yang bagus-bagusnya lagi turun.
IHSG naik tapi kan isinya kan yang fundamentalnya nggak kuat. Oke. Gitu. Oke. Thank you so much Bro Elson Thank buat you, Bro Win. sharing-sharingnya di Fognomics Podcast. Anak muda yang melek finansial dan gak nyimpen sendiri ilmunya, mau share ke orang-orang juga. Biar apa ya? Ini mungkin basic knowledge dari financial literacy yang banyak orang gak ngerti atau tidak mau ikutin kadang-kadang. Karena nggak diajarin di sekolah sih. Ya, Financial. Nggak tahu ya kalau di IPS tuh diajarin nggak ya di bisnis mengenai ini. Iya sih, tapi harusnya dengan banyak konten kayak gini, akses internet, YouTube dan lain-lain, udah banyak sih sebenarnya. Harusnya Ya, banyak ya. lebih ke actionnya aja ya kadang-kadang. Kalau pesan gue sih buat anak-anak muda ya jangan gampang termakan yang janji-janji itu ya. Yang tadi ya 10 juta jadi 1 M. Iya, dan mereka harus coba treat uang jangan sebagai raja gitu. Uang tuh hanya pion lu, Ya, equipment lah, tools. Ya. Bokap gue selalu ngajarin uang itu cuman barang, alat. Lu yang kontrol si uang lu. Jangan dikontrol. Lu jangan dikontrol sama uang. Oke. Cuman ya lu kalau mau kontrol uang lu mesti nyampe emotional maturity yang berbeda. Ya. Karena mau seberapa banyak duit kita nggak akan cukup. Betul. Lu punya segini, bahkan lu punya segini, tiba-tiba orang punya segini lu nggak mau lagi kan. Iya. Pasti lu mau terus, duit kan nggak ada habisnya. Siap. Thank you Bro Elson. Thank you very much. Sukses buat semua bisnisnya. Thank you Bro Win. Thank you. Buat Back at you. account-nya juga. Thank ya. you very Yang much. yang skincare dan yang finansial. Thank you. Makin gede makin berkembang. Oke. Back at Fognomics semoga bisa membantu Thank you. putra-putri Indonesia ya. Ya. Oke, see you around ya. Thank Oke, you. thank you Fognomics.